Pak, misi Pak. Bapak. Mana lokasinya? Pak, buka dulu Pak, biarin jangan di follow Pak. Kita dari sini. Pak, kita sini aja Bang. Biar Bapak lihat dulu. Iya, sabar dulu ya. Pak Orisan. Bang Darman. Sampai di perbatasan aspal aja nih Pak. Ini kan aspal sama beton. Nah, kalau sudah beton. Hari Kamis. Kamis kapan? Kamis sebelum tanggal 12.30. Belum tanggal hari Kamis sebelum tanggal 20. Ada surat dari PN Pengadilan Negeri mengatakan ibu eksekusi. Saya takut banget, nggak pernah dipanggil selama ini. Tahu-tahu eksekusi. Mana suamiku ada suratnya? Malah ini suaminya. Enggak, Oh, sini Pak, sini Pak. ada surat-suratnya lengkap, tidak diblokir, tidak dalam Mana lihat, kasus. mana lihat Pak. Mana lihat ya. Lihat, ini kok ada catatannya banyak sekali. Iya Pak. Kayak mau ujian Nah ini. ini sertifikatnya. Oh iya. Masih atas Pak nama. Suprapto ya? Ya, almarhum. Oh, ini Asli Jogja. Wah, asli Jogja. Ya. Ibu kan Jogja. Bekasi. Suami Jogja, saya Palembang. Oh, Palembang. Wong gitu. Wong Kito Galo. Mana Palembangnya? Di belakang Masjid Agung. Oh, di Palembang sono. Yo. Jogjanya Pak, asli ini pun. Ini suami udah almarhum. Oh, udah almarhum. Ini suami sambung. Oh, sama-sama. Puskesmas Aren Jaya. Jadi tahun 80 saya udah di daerah sini. Ya Pak, ye. Kalau saya terima saja ini Pak Menteri. Jadi Ibu sama saya, lagi? Ya. Terus? Haja Asmawati. Ini. 5 orang. Terus apa lagi? Ada lagi belum datang nih. Belum datang Pak. Belum datang. 3 orang. Ini Ibu. Bapak siapa namanya? Saya Yaldi, cuma ahli warisnya Adam Karana Pak. Oh, Pak Ada. Berapa Bu? 2014 Pak. Oh, 2014. Ya. Jadi digusur tanggal 20. 30 Pak. 20 nggak jadi. Tanggal 30 Januari. Ya, tanggal 30 mundur. Oh, mundur. Ya, saya ngirim Seminggu surat. lalu, berarti seminggu lalu ya. Saya ngirim Surat eksekusi dari pengadilan Ibu ke BPN. Dari BPN Keluar ini bahwa ini sah. Nih. Tapi tetap digusur. Betul. Ya. Udah habis rata rumah. Berapa jadi tanah? Berapa meter Ibu? 230. Ya, Ibu berapa meter? 137. 137, 230. Yang Ibu Bapak? 50. Pak kasih tunjuk Pak, Mama. Mohon maaf Pak, Ya. ini ada. Nomor 1. Iya. Nah, ya. Mana Bu? Nah, Ibu sini. Yang lain mana yang lain? Bapaknya mana? Pemilik mana? Ayo Pak, sini Pak. Pak. Bapaknya mana? Ini Pak. Jalan, dia aja jalan. Bro, mundur dikit bro, media. Asnawati tadi ya? Ya. Saya ada ngontrak sana Pak, ngontrak juga. Uangnya boleh utang, boleh minjem sama ibu guru Pak. Tahun 1976, cucu menjual atau ada AJB akta jual beli kepada orang namanya Abdul Hamid. Oke? Tahun 76. Problemnya adalah ketika habis jual beli itu Abdul Hamid udah almarhum tidak langsung otomatis membalik nama. Dibalik nama tidak ada balik nama. Kemudian cucu ini entah kenapa nggak ngerti nakal. Tahun 76 udah ada AJB. Tahun 82, 6 tahun kemudian tanah itu dijual lagi kepada orang lain. Namanya Kayat. Oleh Kayat langsung disertifikatkan. Menjadi 4 sertifikat. Yang bernama M70, yang nomornya M704, M705, M706, dan M707, 4 sertifikat. Nah, beliau ini yang ada di sini menempati kawasan rumah yang sertifikatnya dulu masuk kategori 706 dari 4 sertifikat itu. Jelas ya? Nah, dalam perjalanan Pak Abdul Hamid wafat punya anak namanya Mimi Jamilah, ya kan, yang tadi AJB tahun 76 tadi itu AJB pertama. Kemudian Mimi Jamilah menggugat ke PN sampai ke MA, menang Mimi Jamilahnya.
ketika menang singkat cerita minta eksekusi pengadilan. Maka kemudian setelah dieksekusi lah tanahnya Bu Asmawati dan sebagainya. Oke. Terus bagaimana sikapnya BPN terhadap masalah ini kan itu? Iya. Tadi udah saya sampaikan, tadi sertifikatnya mana? Mana tadi? Sertifikatnya mana? Nah, tadi yang asli mana? Sudah jelas ini. Yang asli. Udah yang ada ini, 4 orang nih. Nah, ini sertifikatnya bapak-bapak 5 orang yang ada di sini yang dieksekusi. Ini salah satunya ya. Ya, apa-apa. Ini di mata BPN sah, ya, sekali lagi masih sah, meskipun sudah ada keputusan MK. Kenapa sah? Karena di dalam keputusan MA tersebut, pengadilan dan MA tersebut tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Jangan kepada ini kamera ini audionya. ini kepada membatalkan kepada terhadap sertifikat ini, gitu ya. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya Ibu Mimi Jamilah kalau memang menang dalam perkara ini, kadang-kadang orang ini nggak cermat membaca putusan pengadilan. Harusnya kalau menang, langkah pertama harusnya datang kepada pengadilan. Pak, saya minta akibat keputusan ini, minta ada penetapan, minta supaya BPN, perintah dari pengadilan supaya BPN diperintah untuk membatalkan. Kan dalam amar keputusan itu mengatakan bahwa AJB-nya tahun 82 itu dianggap tidak sah, tidak punya kekuatan hukum. Kemudian produk turunannya M704, 705, 706, 707 itu mengatakan tidak punya kekuatan hukum. Dia bilang begitu, ya kan? Hanya itu, tidak ada perintah untuk dibatalkan. Nah, BPN kan nggak bisa menafsirkan sendiri. BPN ini bukan ahli tafsir. Kalau nggak diperintah ya nggak bisa. Mengatakan BPN bukan ahli tafsir undang-undang, dia pelaksana. Nanti kalau diperintah, dieksekusi, langsung dibatalkan, tidak ada perintah pengadilan, salah, nanti dikira korupsi, merugikan orang. Nah, harusnya Ibu Mimi Jamilah langkah pertama datang ke pengadilan. Pak, ini ada keputusan pengadilan, kami minta ada penetapan pengadilan untuk memerintahkan kepada langkah kedua adalah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat itu. Oke, clear. Kemudian kalau kemudian sertifikatnya udah dibatalkan, harusnya pengadilan eksekusi kan. Kalau eksekusi menurut aturan, sebelum eksekusi harus minta diukur dulu di mana lokasi yang disengketakan. Apakah lokasi ini bagian yang disengketakan apa tidak? Oke? Clear ya? Nah, kemudian setelah itu kalau toh kemudian udah diukur mau dieksekusi, pengadilan negeri kirim surat kepada tembusan kepada BPN. Pemberitahuan ini masih baik kita tahu. Nah, setelah kami cek, mana petanya? Ini lokasinya di sini kan? Setelah kami cek, ini yang disengketakan tuh ini, yang tebal ini. Ternyata setelah kami cek, bukan 5 lokasi tanah ini, rumah ini tadi kami cek, ternyata di luar peta daripada objek yang disengketakan. Di 706 tadi, di luar itu. Ternyata, oke? Karena dulu beli dari masyarakat. Oke ya, jelas ya. Nah, karena itu bagaimana Bapak sekalian, kami akan langkah selanjutnya akan kami koordinasi dengan pengadilan ini sekarang. Kemudian kami akan panggil mediasi kepada pihak-pihak yang bersengketa. Mimi Jamilah kita panggil, keluarga Kayat kita panggil, dan sebagainya. Untuk apa? Pertama, mengganti. Kami akan berusaha memperjuangkan mengganti rumah yang sudah digusur. Ya kan? Kenapa? Karena beliau membangun dengan sah, membeli dengan sah, dan beliau ini kalau tuh ada konflik, korban. Beliau nggak pernah terlibat di situ semua. Harusnya kalau eksekusi pun juga harus menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan.
tidak dengan prinsip-prinsip tidak kemanusiaan, main busuk itu aja. Kan itu ada orangnya, harusnya dia approach dulu bahwa ini dulu diganti dulu kehakiman dan sebagainya. Saya kira itu Mas ya. Oke. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.